Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Juga selamat kemarin baru saja kita merayakan Valentine's dan juga untuk bro dan sis yang merayakan Imlek, saya ucapkan Xin Nian Kuai Kung Si Hua Cai. Semoga semuanya sehat-sehat, semoga semuanya bahagia dan semuanya punya cinta. Halo si Susi, selamat bergabung. Malam ini kita akan ngobrol bersama dengan Bro Hartono. Saya Brenda Imekre dan Bro Hartono sudah bergabung. Oke, kita tunggu sambungannya. Kita tunggu ya sebentar lagi. Halo, Bro Har, kurang turun kameranya. Iya, sip. Bentar ya. Malam, Sis Bren. Selamat malam, Bro Hartono. Kung Iya, si Cai. iya, Mia Singin ampau ya, nih. biar sehat-sehat ya. Mia ampau loh. Halo, Sis Santi, Sis Elis. Iya, Iya. Ntar ya, aku susul lampu. ya. Iya, nggak Oke. apa-apa, it's okay. Setting dulu aja yang enak. Halo, Sis Hani yang udah gabung. Ya. Sis Yuni udah gabung. Nah, bagus nih. Oke, Bro Har. Saya mau perkenalan dulu ya. Bro Hartono ini anak kedua dari 5 saudara. Beliau berasal dari Medan. Dan istrinya adalah Sis Eli. Mempunyai 3 orang anak kandung dan 1 anak angkat. 1 anak angkat ini kan doodle ya bro ya. Iya, iya Sis. Ada anak angkat manusia juga sih. Oh ada anak angkat manusia. Oh Ada. jadi 3 anak kandungnya adalah Sis Jesslyn, Bro DiCaprio dan Sis Devon ya. Jadi Iya. ada doodle, ada anak angkat. Anak angkat manusia tuh ada ternyata saya baru tahu. Bro, kameranya kurang diturunin sedikit supaya Turun. kelihatan wajah semuanya. Iya, Oke. betul. Sip. Oke. Iya, bagus, Bro. Kemudian Bro hari ini merantau ke Jakarta tahun 96. Pernah di Padang 2 tahun ya, Bro ya. Iya, Sis. Kemudian mulai dagang di Harko Glodok sebagai herbalis di klinik Prima Usada selama kurang lebih 8 tahun. 2014 mengenal Twim sampai sekarang dan 2015 bersama saya membentuk Yayasan Damasuka Indonesia di mana Bro Hartono adalah ketua dari Yayasan Damasuka Indonesia. Jadi selamat Valentine juga buat Bro Har sama Sis Eli. Iya, iya. Semoga selalu rukun-rukun. Iya. Untuk semua loh, Sis Nah, Bren. Bro Har, kenapa Bro? Untuk semua juga pendengar juga Valentine. Iya betul, semuanya ikut Valentine, Happy Valentine's, Happy Chinese New Year. Semoga di tahun kerbau ini kita semua makin sehat, makin sukses, kuat seperti kerbau. Oke, Bro Har, cerita nih perjalanan hidup Bro Har. Bagaimana ceritanya sampai ketemu, sebelum ketemu Twim itu bagaimana Bro? Sebelum ketemu Twim ya, sifat sih berubah jauh. Cuma Setelah itulah. ketemu Twim ya Bro ya? Ya, setelah ketemu Twim. Dulunya ini pemarah. Nggak Oh, sama sabaran. dong bro. Ya, lebih kurang lah. Jadi, saya ditawarin Twim itu sebenarnya 2011 sama Sis Yuni, sama Sis Yuni. Tapi nggak pernah ikutin, malah si partner saya, Bro Hermanto yang ini. Yang maju Iya, duluan. betul. Dia malah dapat Bro foto Hermanto ini langsung. adalah partnernya Bro Har. Jadi Bro Hermanto ini pintar membaca aura. Nanti kapan-kapan kita ngobrol pasti sama Bro Hermanto. Cuman sekarang ini waktunya para asmen dulu yang saya ajak ngobrolnya. Terus gimana Bro? Bro Herman dulu, jadi saya bisa terjun ke herbalis. Sebenarnya awalnya saya ketemu satu teman, katanya Ali buat herbal. Nah, gitu, pas saya kan
orangnya suka, walaupun jelek-jelek gini pemarah, suka bantu orang gitu loh. Udah jelas, bro. Nah, jadi saat itu saya ngobrol sama teman, pas saudara dia ada yang kena lupus autoimun. Oh, oke. Jadi tidak bisa bangun dari ranjang. Terus saya iseng, saya tanya teman saya, bisa nggak penyakit ini kamu ngobatin? Katanya bisa. Jadi itu akhirnya itu beliau namanya Tony Suibu, akhirnya jadi guru saya. Jadi saya beli itu obat, saya kasih ke teman saya untuk keponakannya makan. Jadi ada membran, ada beberapa merek yang lama lah yang setelah dia minum, ternyata 2 hari ada aja perubahan. dia ada perubahan, bangkit dari ranjang. Wow. Nah udah gitu saya, kok bisa begini ya? Berarti kan ada something yang di luar medis barat ya. Iya, ya. Terus Betul, saya ketemu bro. siapa, saya terus belanja obat kasih. Terus saya tanya, kalau saya mau belajar boleh nggak? Katanya boleh. Cuma kan orangnya di Medan. Orangnya di Medan. Oh. Jadi setiap ada kasus, saya telepon, itu biaya telepon saya itu kalau nggak salah ingat itu lebih kurang 3-5 juta itu tiap bulan itu untuk belajar aja. Wow. Cuma dulu nggak ada WA ya, bro ya? Nggak ada, BlackBerry aja nggak ada. Dan Iya, benar-benar. jadi saya belajar, ternyata dia nguasain banyak hal. Saya bawain ketemu ahli farmasi segala macam, kepala pabrik farmasi Angkatan Laut itu Pak Sujono, kalau beliau masih ada. Kita bawa, dan beliau juga hobi meditasi. Akhirnya beliau juga meninggal ini kanker usus karena beliau ini salah satu panutan saya. Dia masukin apapun juga yang dia anggap benar ke tubuh dia sendiri tanpa ke orang lain. Oh, suka ngetes ya kayak Bro Har ya? Ya. Jadi intinya dia cerita makanan manusia sama makanan yang dicoba kelinci segala macam kan beda. Udah gitu belum lagi sosiologi budayanya beda. Gitu loh. Ya itu masuk akal sih. Kalau kita sendiri juga takut terhadap obat yang kita jual atau kita mau ngobatin orang, gimana kita bisa kasih ke orang lain? Betul. Seperti Sis Brenda lah, bawa Twim ke Indonesia, karena kan Sis Brenda merasakan ada perubahan yang baik gitu loh. Iya, betul. Nah, begitu. Jadi berjalannya waktu beliau meninggal karena kanker usus besar itu dan metastatis. Sayang ya, nggak sempat diobatin ya dengan herbalnya Bro Har ya? Enggak, beliau itu guru saya. Beliau itu guru saya. Iya. Akhirnya meninggal. Nah, jadi saya juga udah sempat buka klinik, juga udah putus asa. Aduh, gimana ini? Akhirnya saya juga belajar sendiri. Saya beli buku, banyak buku. Saya belajar, saya cobain ke tubuh saya sendiri. Alhasil, saya tahu banyak sekali kenapa orang bisa sakit. Ya ampun. Bro, kalau lagi coba-coba begitu sampai kayak diare, sampai pingsan, sampai koma. Pernah nggak bro kayak gitu bro? Pernah. Jadi yang dulu waktu saya masuk itu namanya detoksifikasi, gaungnya detoksifikasi. Detoksifikasi itu sebenarnya apa yang disebut detoksifikasi itu sebenarnya ada 5 hormon yang di tubuh itu hilang karena kita sering konsumsi obat ini medis, antibiotik lah. Sebenarnya sistem tubuh kan apa yang kita makan dia kan kasih parameter radang, demam atau nggak enak, itu sebenarnya sistem tubuh mengkasih alarm bahwasanya yang kita makan itu udah tidak cocok atau berlebih untuk sistem tubuh. Tapi kan namanya hobi kan, manusia sukanya ini makan ini aja. Iya. Hasilnya muncul penyakit demam segala macam, makan antibiotik hilang, lama-lama sensor
detoksifikasinya hilang gitu loh, numpuk lah. Gara-gara terlalu kena banyak kena antibiotik ya. Dan basicnya pengobatan dari guru saya seperti begini nih, kita lihat ya. Hukum alam. Iya, wow. Terbalik tulisannya. Oh, hukum alam. Hukum alam. Ya, cocok atuh sama kita ya, bro. Iya sih, makanya waktu saya ikut retreat 10 hari, karena ini otak berasa udah pintar dan isinya banyak, saya kan diminta duduk sama Bante Win kan setengah jam. Aku duduk 5 menit nggak nyampe, berasa aku udah berjam-jam. 3 hari itu, tapi hari ke berapa mau diusir kan? Ingat nggak, mau diusir. Saya sadar, saya datang kan mau belajar. Kenapa saya mesti mencari, membanding-bandingkan? Betul. Sedangkan Bante itu kan kalau ibarat seorang bisnis, dia profesional, 40 tahun lebih di bidang dia kan. Dia duduk sehari berapa jam, kita udah pasti kalah sama dia. Apa yang mau kita cari? Akhirnya hari keempat saya mikir, saya nggak akan mencari apapun juga, membanding apapun juga, saya hanya tahu duduk saja. Dan hari keempat ya itu dapat kan sebenarnya. Ada perubahan cepat lah. Karena di tim ini sesuai dengan hukum alam kok. Betul. Dan mengikuti sesuai juga. Pokoknya ya bro. Yes, jangan mencari, jangan merasa pintar, dan jangan apa ya. Kalau kita mau bandingin, setelah bangun dari meditasi, kita analisa boleh. Tapi waktu duduk, jangan analisa. Betul. Kata orang bisa kesurupan lah. Saya pulang setelah dari retreat, teman saya yang jago meditasi, dia bilangin, nanti kamu juga akan balikin lagi ke guru kamu sebulan kemudian. Saya iya aja. Toh nggak tahu kan, pertama kali ikut gitu loh. Iya. Tapi saya ada teman saranin kan, sarannya 30 menit. Setelah saya pulang, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang saya nggak duduk. Tapi saya mikir, nggak duduk, salah. Saya duduk deh, tiap hari deh. Yang penting 5 menit pun jadi, saya mikir. Keenakan kadang-kadang duduk bisa 2 jam, 3 jam. Jadi waktu pertama kali duduk, kalau saya berasa saya dikasih beban, malah nggak dapat. Jadi saya nggak mau kasih beban, yang penting saya duduk. Berapa lama terserah, gitu loh. Saya dapat. Bagus. Dan meditasi tim ini kan, kalau di-compare ya, dengan ilmu yang lain, mau energi, mau ilmu pengobatan medis barat, sama. Klop ya, cocok ya. Klop. Yang membuat pikiran kita tenang sesuai dengan hukum kedokteran barat, itu adalah beta endorfin. Ya. Beta endorfin itu ini dia nih, saya belajar banyak nih sama Bro Har. Tentang beta endorfin, tentang kopi, teh yang bisa bikin syaraf kita kerut, tentang D3, tentang air kelapa. Ini banyak sekali ilmunya saya dari Bro Har. Dan juga saya belajar sama Bro Har itu kan tahu Supra Gold ya. Bro Har bikin Supra Gold. Itu masih dibikin nggak bro? Itu bagus banget itu. Oh masih bikin? Masih. Oh, itu saya Supra Gold ini. Cerita deh bro tentang Supra Gold. Karena saya nggak mau jualan, tapi saya udah mendapatkan manfaatnya. Banyak orang yang udah dapat manfaatnya. Coba deh bro cerita tentang Supra Gold. Yang buat saya itu amazing ya. Sampai bisa dapat begitu. Supra Gold itu saya ketemu setelah guru saya almarhum. Dan saya cari untuk anak saya DiCaprio yang nomor 2 karena dia asma ya. Asmanya berat. Jadi asma berat, setiap Sabtu atau setiap akhir pekan dia pasti seperti napas putus. Dan bibirnya kering banget. Saya masih analisa, ini kemungkinan dari makanan micin ini, saya bilangin. Terus dia telepon ke rumah sekolah ya, katanya nggak ada pakai micin.
Saya bilang Hmm. jangan ini deh, kita masakin di rumah deh yang nggak pakai micin. Benar, sembuh dia. Senin, Selasa, Rabu, Jumat kita bawa keluar makan restoran, dia kan weekend kan. Minggu Iya. atau Sabtu dia udah datang tuh bengeknya. Kumat. Bibirnya kering, Oh, mukanya pucat. gara-gara micin Cari-cari, doang tuh ya, Bro? ya micin aja. Jadi saya cari-cari, saya bilang ini paru-parunya mengkerut. Saya bawa ke Singapura segala macam, nggak ada solusi. Paling dikasih itu apa? Bukan antibiotik, steroid. Oh, alah. Nggak boleh kebanyakan itu. Ya, tapi nggak selesaikan masalah. Hmm. Akhirnya saya cari. Nah, bapak saya juga hobi ngobatin orang kan. Bapak saya bilang ini obat bisa untuk diabetes. Oh, Saya oke. cobain ke tubuh saya karena saya sensitif. Terus saya minta Bro Herman liatin setelah saya minum dosis yang tinggi, apa yang terjadi. Bro Herman melihat begini. Wah, saya bilang ini mungkin cocok untuk anakku. Saya cobain ke anakku, sembuh total. Mm-mm. Sekarang udah di Sampai Jepang. sekarang. Sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Wah, keren. Ternyata asma itu ada dua macam. Ada yang kena hawa dingin, dia asma. Ada yang kena hawa panas, dia asma. Anakku itu nggak kuat panas, kuatnya dingin. Oh. Karena cuaca dingin kan oksigen tinggi. Aha. Nah gitu. Jadi, wah. Jadi sekarang dia tahu udah nggak makan micin lagi, Bro. Nggak ada masalah udah. Tuntas kok makan Makan micin pun nggak apa-apa. Bebas sudah. Wow. Itu berapa lama treatmentnya, Bro? Itu sebentar aja udah kelihatan hasil kalau asmanya begitu. Oh. Terus Cuma Bro Har, kalau tadi kan Bro Har cerita nih. Teman Bro Har bilang, oh paling juga sebulan 2 bulan kamu bagus, udahnya balik lagi. Terus gimana? Balik lagi nggak tuh? enggak. Emosinya, apanya? Ya, Udah habis meditasi. kadang emosi muncul lah ya, nggak terlalu capek atau apa muncul, sadarin. Nggak seperti dulu dong, jauh sekali. Ini kan bukan kata teman saya, kata istri saya, teman-teman dekat lah. Kan ngelihat sendiri ya perubahannya ya. Ada lah. Saya sebenarnya di tim ini nggak hanya merubah karakter saya. Kalau saya katakan, kalau kita tekunin ya, tanpa kita ngejar target, kita jalanin aja. Itu untuk bisnis, untuk apapun juga bagus. Karena ini basicnya. Jadi Bro hari ini bisnisnya begitu banyak, sukses apa aja tuh Bro bisnisnya Bro? Saya banyak join sama teman. Yang dulu kan saya dulu banyak main game, PlayStation. Termasuk gitu, ini ya Bro? Termasuk ini ya Bro? Iya, termasuk inilah, termasuk ini. Dan termasuk ini ya Bro? Ini bagus-bagus nih produknya. Cerita Bro. Sebenarnya bisnis saya bukannya banyak sih brand. Karena dulu, banyak sekali. Bukan, karena dulu teman saya itu pinjam duit. Udah minjam duit berapa ya dulu ya? 100 atau 200 juta. Dari counter HP dia jadi 3 toko HP. Jadi importir, nggak bayar-bayar. Nggak bayar-bayar. Saya bilang, waduh ini orang kenapa nggak mau bayar? Malah saya minta kamu bayar 1 juta per bulan juga oke. Karena saya punya istri, punya ini kan. Nanti anggap saya, teman saya semua mau yang punya. Tetap aja nggak mau. Sedangkan saya kan, saya hobinya buka jalan, bantu orang gitu loh. Jadi mulailah saya bilangin, ya udah kamu mau minjem nggak ada, kamu mau bisnis kan, udah kasih saya proposalnya, cerita, nah duitnya saya pegang. Kalau memang bisnisnya menguntungkan dikit, ya kasih kamu bisnisnya. Yang penting modal saya balik gitu loh. Awalnya begitu. Banyak. Iya, banyak banget. Apa aja sekarang bro yang lagi dikerjain? Sekarang packaging lah ya, istri saya fokusnya di packaging. Packaging kue, roti, mooncake dia. Iya, betul. Bagus sih. Sis Eli ini packaging untuk makanan-makanan gitu kan ya bro ya. Packaging cetakan-cetakan kalau buat apa namanya mau bikin mooncake, mau bikin apa
Itu unik-unik kalau saya lagi liatin instanya Sis Eli. Iya sih, tapi Bagus-bagus. juga bukan itu aja sih sebenarnya. Menurut saya, apa yang kita kerjain itu karma berbuah dengan baik, cepat sekali. Betul. Karena kita kerjain kan setiap hari nih, kita pancarin hal yang baik kan ke semua makhluk kan. Ya, Itu Brahma Wihara. Berbuat karma baiknya itu bisa 24 jam kan, pernah nggak? Itulah yang dibilang meditasi di atas segalanya kan, ya karena kita bisa 24 jam. Intinya kan kita bantu makhluk kan. Ya, betul. Nah, saya juga nggak nyangka karma baiknya berbuah dengan cepat. Ya. Kalau mungkin yang nggak ada banget. Karena bro banyak ngebukain jalan orang. Dengan membuka jalan buat orang, jalan bro juga jadi lancar. Kadang-kadang kesel juga. Banyak nggak balik duit. Itu kan ada hubungannya sama karma ya bro ya, yang kita harus bereskan di kehidupan ini. Ya, memang kalau orangnya punya kesadaran, tidak boleh menipu orang meditasi, maka dia akan kembalikan. Ini mudah-mudahan yang pernah Bro Har pinjamin uangnya tuh punya kesadaran untuk mengembalikan, karena orang-orang yang menipu ya dalam tanda kutip uang kita, itu mereka hidupnya itu bisa tidak bahagia. Bukan saya mendoakan, tetapi memang begitu karena pengalaman pribadi juga bro. Biarpun saudara itu ada yang pernah menipu saya. Jadi ya itu ada hubungannya sama karma. Tapi saya lihat hidupnya itu juga tidak bahagia. Jadi ya memang selama mereka itu punya kesadaran untuk oh iya ya, dianya orang meditasi, kita harus hati-hati. Karena dengan orang meditasi, pikiran kita kan lebih, bukannya apa, kita selalu memancarkan hal-hal baik, Brahma Wihara. Nah, kita selalu pula akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tapi kalau mereka menipu kita, mereka yang akan mendapatkan ganjarannya itu berlipat ganda. Jadi kalau mereka tidak mau menerima karma buruk dari perbuatan mereka, ya mereka harus cepat pulangin uangnya. Jadi ini ada satu cerita lucu. Terakhir saya berpikir malah kebalik udah sebenarnya. Saya berpikir kalau dia mau balikin duit saya ya, atau mungkin saya bayar karma baik yang masa lampau lah ya. Saya berpikir kalau memang rezeki itu dari manusia itu akan sedikit dan limit sekali. Walaupun utang saya dibayar. Kalau alam semesta yang akan memberikan rezeki kita itu unlimited. Iya. Bisa berapa turunan juga nggak habis loh. Wow. Jadi saya udah berpikir polanya berbeda. Jadi ya udah saya maafin karena kira-kira 2-3 minggu yang lalu saya ada satu tempat yang indigo kan. Dia bilang dia cerita, Bro Har, kok di belakang kamu ada seseorang tinggi besar ya ngintilin kamu udah seminggu nih. Ya, saya kira kok ngapain dekatin saya. Saya bilang, coba dong, tanyain dong kenapa. Mau minta maaf. Saya tanya, kenapa minta maaf? Dia bilang, saya bilang bukan, saudara saya bukan. Dia bilang bukan, teman. Saya mikir-mikir teman saya nggak ada ciri-ciri begitu kan. Saya tanya kenapa? Karena saya utang kamu banyak dan sebelum saya udah almarhum nggak bayar. Wow. Dia sendiri punya kesadaran ya akhirnya. Enggak, dia udah mati kan sebenarnya. Udah mati nih, bukan manusia, masih udah bentuk hantu atau apalah kali ya. Teman gue cerita gitu. Dia minta anaknya bayar, mungkin anaknya juga nggak bayar. Udah gitu. Saya maafin kan. Saya tanya, kenapa kamu minta maaf? Karena anak cucu saya sekarang lagi susah cari makan, dibilangin. Itu jalan dia. ketutup. Nah gitulah kira-kira. Ya. Jadi makanya memang orang harus nggak boleh punya utang itu berat. Iya, jadi, nah terus udah gitu, mau cerita nggak bagaimana proses sampai bro ini bisa bikin minyak, bisa bikin sabun, omega, itu gimana tuh bro? Sabun itu sebenarnya dari yang buat sebenarnya si Cindy kan, Cindy. Iya. Iya. Dia raw materialnya itu saya buatin. Ada satu raw material yang saya
eh, isiin lah ya dengan pikiran Ya. energi alam semesta. Aha. Jadi dia bisa Betul. cleansing. Gitu. Nah, minyak juga begitu. Saya mikir, tapi terakhir minyak BPOM udah keluar segala macam, cuma ya mungkin saya udah lagi malas ini gulin targetnya. Udah terlalu banyak Padahal akidanya nih bagus si banget Sven. loh bro. Minyak Iya. dan sabun Fomega ini kombinasinya luar biasa. Itu udah dibuktiin keluarga saya juga ke klien-klien saya, mereka juga repeat order. Jadi hasilnya buat mereka itu bagus sekali dari Betul, hasil. Betul sih. Karena apa? Dia, Contoh ya, saya waktu ke Bali, pernikahan ponakan saya, itu saya bawa sabun. Saya iseng aja suka bawa sabun kan kemana-mana, sabun Fomega. Terus cici saya pas sampai sana itu malam-malam, aduh pundaknya sakit betul katanya. Terus saya bilang, Ci, ini pakai nih sabun, pakai aja mandi. Dia pakai langsung enteng, besokannya pakai tambah enteng. Ya tahu sendiri kalau di Bali kan ya banyak makhluk ya. Jadi mungkin ya di mana-mana banyak, tapi di Bali ini kan didoakan dan lain-lain. Jadi itu makanya kenapa cici saya itu salah satu dan keluarga saya dan orang-orang yang sudah pakai sabun dan minyak Fomega ini jadi betul-betul believer, jadi percaya bahwa memang produk-produk ini ada manfaat besar kalau tertempel energi-energi negatif. Itu kalau jadi, indigo yang lihat itu ada energi masuk terus tuh, Sven. Itu dari langit. Ya. Cuma kan yang mengaku indigo bisa lihat itu banyak sekali yang mengaku bisa lihat, tapi yang benar-benar bisa lihat itu segelintir doang. Termasuk nggak semua indigo itu. Enggak. Termasuk kita pancarin UPK, Karuna, Meta, mereka bisa lihat kok energi itu bisa muncul dari ini. Pernah saya cobain kan. Saya bilang saya mau kirim Meta ya ke someone ya, kamu liatin ya. Tunggu 1 menit. Loh kok bro nggak ada, dibilangin. Ya belum saya pancari, gimana ada gue bilangin. Gitu. Kadang kan yang aku bisa lihat ini banyak. Sebenarnya. Saya sendiri sih sebelum bisa lihat. Cuma sabun itu sama minyak bisa membantu orang yang ketempelan. Sebenarnya dulu kan saya pernah disarani teman mandi laut segala macam, wah repot sekali, mesti tengah malam, mesti 7 hari turut-turut, belum tentu hasilnya bagus. Kalau mandi di Ancol malah banyak itu kan, logam berat kan. Iya, ngeri juga. Nah dari sanalah saya berpikir berbuat memudahkan orang, cuma kan ya itu ketempelan pasti oke, yang tidak ketempelan yang susah. Iya. Benar. Kalau ada hubungan karma yang lebih berat sih ya bro ya. Ya itu mesti serahin ke Ari untuk ini kan bayar karma kan. Kan sebenarnya kali kan kita bayar karma punya klien sebenarnya, ingat gak tuh? Iya betul. Ya memang kalau memang harus bayar karma ya mereka harus bayar karma, harus menerima keadaan. Kadang mereka itu datang kan karena ada hubungannya ya. Jadi harus menerima apapun yang terjadi itu. Iya, intinya setelah belajar meditasi twin, setahun kemudian itu klinik saya tutup sebenarnya. Nah, kenapa tuh bro ditutup bro? Jadi itu saya cerita Supragol juga, saya pernah bantu satu orang yang AIDS. Oh iya saya ingat. Saya ingat ya. AIDS itu dia punya CD8 sama CD4 itu udah turun sekali, dan sehari itu dia mencret 7-8 kali. Tetap makan obat antiviral dan dia pakai masker. Saya bilangin begini ya, udah saya bilang kamu coba minum ini deh, vitamin D3. Vitamin D3 kan sekarang baru digaung, itu saya udah pakai belasan tahun yang lalu. Betul, saya udah tahu dari Bro Harto udah lama, waktu pas bro kita kenal 2015 itu ya. Bro Har udah kasih tahu tentang vitamin D3 dan lain-lain. Walaupun saya memang sudah peminum, saya sama Scott udah biasa minum vitamin D3 memang. Tapi lebih mengenal lagi gitu. Apa sih manfaat dari D3?
manfaat dari air kelapa. Nah, Bro hari ini juga believer sekali nih sama air kelapa nih Bro. Ya, Betul ya? betul sih. Karena saya cobain ke tubuh sendiri kan. Kenapa orang bilangin air kelapa minum banyak bisa lemas segala macam? Karena tubuhnya kedinginan. Karena kelapa mengandung kalium yang tinggi. Sedangkan Ya, kita sehari-hari kalau tinggal Jakarta tidur kurang, makannya panas, makanan kan rata-rata digoreng sama dipanggang. Ya ya, nggak? Itu udah betul, buat energi betul. tubuh itu panas. Jadi jarang Ya, sekali kita kelebihan penyakit itu penyakit dingin udah jarang. Kelebihan energi dingin lah. Sebenarnya kita butuh aha. kelapa. Kenapa kelapa itu ada di Katulistiwa? Kenapa nggak di daerah yang dingin kan? Karena memang butuh Untuk ngebalance ya Bro ya. balance. Nah kayak masakan Padang lah. Kita kan banyak tahu itu disalah-salahin adalah santannya, kelapanya nggak bagus. Aha. Padahal itu obat itu. Di dalam yang kita makan masakan Padang kan nggak hanya santan kan, ada pala, Ya, cengkeh, kayu manis segala macam. Itu rempah-rempah. Aha. rempah-rempah itu semua tumbuh di dataran tinggi. Dan kalau kita konsumsi banyak, tubuh kita itu akan panas. Kalau tubuh kita Ah, panas, pembelahan sel akan cepat. Itulah saya bandingin seperti sesuatu masukin ke kulkas kan dingin tuh, pembelahan sel lambat. ya, Kalau di betul. atas malah tidur dia hibernate. Orang Ah, ya, yang ya, ya, ya. orang yang AIDS juga lebih kurang begitu, pembelahan selnya itu cepat sekali, terutama di imunnya. Oh, Jadi supragol mendetok, membongkar energi panas yang dari sel tingkat sel dikeluarin, bantu air kelapa dibuang dari sistem tubuh. Nah kalau ada yang keluhan begitu boleh coba. iya. Nih kalau misalnya ada yang punya penyakit yang belum bisa disembuhkan dengan medis, bisa dicoba hubungi Brohar karena eh, iya, karena saya sendiri udah ngalamin minum Supragol, minum air kelapa gitu bagus dan air kelapa jadi rutin diminum. Sebenarnya bukan itu aja sih sebenarnya. Kalau kita meditasi dengan baik, kita Oh ya, memancarkan energi yang baik, itu sel tubuh kita itu imunnya kuat sekali. Jadi COVID nggak ya, perlu sebenarnya ditakutin, cukup ya, diwaspadai. betul. Malah seperti saya masih brand. Kalau orang yang COVID, brand bisa bantu Ya, dengan cepat. Karena saya udah bantu banyak orang yang COVID. Jangan sampai organ tubuhnya dihajar. Kalau udah hancur, ya agak susah ya. Gitu loh. ya, Jadi kalau nggak ada betul. gejala-gejala, gampang kok itu. Yang penting kita meditasi untuk maintain kita punya beta endorfin ya bro ya. Yes, Nah beta yes, endorfin ini kan yang bikin imun kita bagus ya bro. yes. Sebenarnya beta endorfin Iya, atau yang lain itu kita dapat cuma sedikit. Kenapa? Menjelang tidur, itulah pada saat menjelang tidur mau masuk tidur itu beta endorfin tinggi sekali. Cuma kan sekejap doang. Jadi kalau kita meditasi kan berapa lama? Anggaplah sejam dapat meditasi. iya, Ya dapat sejam. Kalau 2 jam ya dapat 2 jam gitu loh. iya, Gitu loh. betul. Mm-mm. Makanya Ya, butuh gimana? meditasi sampai saya kenal sama Bro Har. Mm. Makanya di dalam berkah meta itu kan selalu ada ini ya, ada penjelasan tentang beta endorfin yang bisa menyembuhkan. Nah ini ada komentar nih, Ya. sisklesia sembuh tiroid dibantu Bro Har. Itu Wah, hipertiroid itu, Brand. Sisklesia itu. oh iya 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 iya. Jadi kalau hemat saya, analisa saya, manusia yang hipertiroid, T3 sama T4-nya tinggi, hormonnya juga tinggi, karena ada satu zat atau satu hormon itu yang kurang. Itulah hormon progesteron. Itu banyak Hmm. kali di ubi rambat, tapi hormon itu akan rusak 85 derajat Celcius. Oh, jadi nggak boleh mateng-mateng ubinya. Nah, jadi saya saranin sisklesia, cari ubi rambat, dibersihin, dikerik, habis itu hanya rebus kayak telur setengah mateng, Hmm. dalamnya, luarnya itu getahnya masih mati karena getahnya itu racun.
racun untuk lever. Oh, Nah, itu namanya ada oh, satu hormon penumbuh inhibitor itu rusak rusak ini lever. Sama juga kacang yang ada kecambah itu juga rusak lever. Itulah oh penelitian ya, dari ya Profesor Dokter itu Satya Negara itu dia kan telitinya oh, kacang kecambah itu untuk rusak lever. Karena ada satu zat wow, inhibitor itu yang ngerusakin. Nah, itu perlu kita matiin. Matiin hormonnya, kita jus pakai slow juicer minum. Sisklesia minum itu bukan hanya hmm, sisklesia, banyak kok beberapa orang banyak, saya minta iya, minum obat medis jalan, dia sembuh total. Nggak perlu kita iya. gantung seumur hidup sebenarnya. Kalau kita ngerti. Bro Har, kapan nih Baik. mau bikin buku supaya orang-orang mendapatkan manfaat dari riset-riset yang udah Bro Har bikin? Nggak perlu Karena lagi bagus sisbén. banget. Nggak Jarang perlu kenapa? lagi sisbén. Nggak perlu lagi sisbén. Kenapa Nggak saya perlu klinik kan? tutup? Ya, Ah, kenapa klinik saya tutup? Karena kenapa? meditasi tim itulah solusinya. Ini biar didengar sama orang-orang nih. Ya, Kenapa? Apa yang membedakan meditasi twin dengan orang-orang? Karena bisa membantu. meditasi kita itu sebenarnya gampang sekali, asal dilakukan aja. Ya, meditasi model yang lain memang susah sekali. Kalau Iya, kita punya gampang, mau pancarin senyum-senyum aja, mau HP bawa mobil segala macam bisa kok, ya nggak? Nggak bisa. ada pantang Iya, waktu, tempat, nggak ada. betul. Gitu. Asal kita benar nggak, kan gitu. Kita Iya. benar nggak Nah, benar ini lakukan 2 bulan, 3 bulan udah ketahuan hasilnya. dapat hasil, ya. Ya, Jadi memang mesti ditekuni supaya mendapatkan hasil yang sangat bagus. Nah, Sis Yuni kasih komentar, Bro Har pengobatannya luar biasa. Sis Kles bilang makan ubi dirujak enak. Sis Hani bilang keren banget, Ko Hartono selalu menolong orang dengan herbalnya penuh welas asih. Makasih. Ada yang tanya Sis Angelina yang gimana cara meditasinya? Silakan ke twimonline.id. Nanti di situ bisa mendaftar di online retreat yang dibimbing 10 hari oleh asmen-asmen kita yang sis akan mengalami sendiri. Nah, cuma karena Bro Har ini rajin untuk eksperimen ABCDE dan beliau selalu sharing eksperimennya sama saya, itu hasilnya luar biasa. Kalau saya itu nggak serajin Bro Har untuk eksperimen, tetapi saya tetap konsisten gitu. Jadi ya. kalau Bro Har kan suka nyoba ini, nyoba itu gitu. Nah, itu Ya, bagus banget. Kita butuh orang-orang seperti Bro Har. karena di Dhamma pada bait 1 kan pikiran itu pembentuk. Pikiran Ya, itu adalah pelopor, pelopor. pemimpin. Ya. Itu benar itu. Satu saat kalau kita nyentuh, benar itu. Buku Secret juga sama. Benar kan? Buku Secret juga Ya, sama. benar. Kurang lebih Orang seperti Yahudi The dari Secret. dulu udah tahu itu sis friend. Iya, ya. Dia masuk ke Injil, dia didoain manusia, seluruh manusia di dunia. Yahudi manusia superior, pilihan paling ini. Kita doain mereka jadi hebat gitu. Karena kan, walaupun sadar nggak sadar, kita ucap aja sebenarnya doa kan, pikiran Iya, kan. Iya. betul. Nah kalau Makanya pikiran harus, orang awam dibiarin itu rata-rata negatif. ya. Loba, moha, dosa, jelasnya semua muncul. Nah kalau di Nah, kita kan kita latih pikiran kita supaya berpikir hal yang baik. Contoh, baik. pacarin nih, meta ke semua makhluk kan diarahin nih. Dilatih kan Betul. dari pagi, dilatih. Muncul sesuatu yang negatif nih. Entah mau marah, entah mau apa, kita pergunakan 6R aja udah. Pergi dia. Iya, betul. Balik lagi, kita arahin, meta terus. Kalau kita bisa arahin sehari 3 jam, berarti dalam 24 jam, 3 jam kita udah arahin pikiran kita dengan baik. Iya, betul. Ya kan? Dan Masalahnya, itu bisa terbawa terus. karena Terbawa terus. berubah satu yang disebut dari paticca samuppada, tendensi kebiasaan. Iya. Kita Benar. rubah, udah kita itu kemelekatan akan hilang. Tendensi kebiasaan kita ini adalah dengan kita kikis dengan 6R Ya. itu.
Itu yang Dibilangin kami lakukan gampang, di Twim. sebenarnya ya nggak gampang, lakukan aja satu saat hasilnya akan nyampe kok. Saya bisa, orang lain bisa, semua bisa kok. Ini nggak ada Betul. cerita namanya rahasia langit lah, apa nggak ada itu. Yang ada mereka itu nggak ngerti. Iya, Mm. betul. Siapa yang Makanya melatih orang pasti dapat. yang belum tahu tentang meditasi, ya coba meditasi. Kemudian saya biasanya untuk pemula-pemula tuh saya sarankan baca The Secret, terus praktekkan meditasi Twim yang kita ajarkan, karena hasilnya itu luar biasa seperti yang Bro Har alami. Dan yang menarik, saya pernah ngobrol dulu, saya ingat banget sama Sis Eli. Sis Eli itu kan mendampingi Bro Har kemanapun Bro Har membantu soal yayasan. Saya tanya, Sis, kok sampai segitunya mau bantu terjun di DSI? Iya, karena dianya berubah katanya. Maksudnya Bro Harnya berubah. Yeah. Itu istrinya sendiri yang cerita ke saya. Jadi saya kenal baik sama Sis Eli, sama Bro Har. Jadi istrinya udah bisa mendapatkan hasil dari apa yang Bro Har sudah dapatkan. Jadi tentunya didukung sama istrinya. Betul ya Bro Har ya, kira-kira begitu ya? Di lingkungan saya sendiri aja ada yang bilangin saya Bante, manggil saya, ada yang manggil saya suhu, ada yang manggil saya macam-macam, dokter, segala macam. Ya gitulah. Karena sebenarnya kalau kita amati, karena saya coba ini, coba itu banyak, dari tim itu bisa lari ke pengobatan, bisa juga penetrasinya ke bisnis. Ya. Diskresa sering saya saranin supaya mau gini ini kamu lakukan yang beginian, bagus kok hasilnya. Iya, betul. Di yayasan makanya kan bisnisnya itu sukses, dia propertinya sukses. Iya, bagus. Makanan lupa dia kirim saya setahun sekali. Mungkin karena saking sibuknya kan, benar. Saking sibuknya banyak order jadi lupa deh. Iya, sebenarnya teorinya gampang. Kita di tim kan murah senyum, berbahagia, benar nggak? Sharing ke semua makhluk. Otomatis wajah kita itu murah senyum. Terus kalau di bisnis kita nggak cerita vibrasi energi, kita cerita ketemu orang, satu muka kecut, satu muka senyum. Rezeki pasti jatuhnya ke yang senyum. Betul. Itu betul aja. Banget. Itu kan kalau muka kecut siapa yang mau datang ya bro ya? Iya. Muka kecut ya nggak dapat, muka sedih ya nggak dapat, benar nggak? Iya. Kalau ada yang nanya nih. Apa tuh? Ada yang nanya, diketawain sama Sis Class. Mau makan apa bro katanya? Ada yang bertanya dari SDU 189. Malam Bu Brenda, apakah bisa menghilangkan phasmophobia akibat trauma dari kecil dengan hipnoterapi? Bisa dari meditasi juga bisa. Apakah meditasi? Betul. Meditasi, pengalaman saya sih pengalaman saya ya, dari regresi bisa, dari meditasi bisa, dari jarak jauh kita bisa bantu mereka juga. Ya. Karena kan sebenarnya kalau hipnoterapi kan ketemu nih, jarak jauh bisa sih sebenarnya. Nggak perlu ketemu. Cuma kan mesti dicoba dari pikiran. Yes. Karena energi tidak mengenal ruang batas dan waktu kan, kecepatan cahaya. Kita pernah loh atasin sindrom trauma, tapi mereka tetap mesti atasin sendiri dengan meditasi, dengan mendelete ini, ya kan? Itu balik lagi ya sang Buddha yang benar. Kita hanya membantu sekilas doang, sekejap. Ya. Balik lagi mereka sendiri gitu loh. Kembali lagi mereka harus melakukannya sendiri. Ini seperti ditanya sama Sis Angelina yang, apakah meditasi tersebut bisa membantu kita melupakan orang yang sangat kita cintai tapi menyakitkan dan meninggalkan kita? Atau lebih baik mengikuti hipnoterapi? Bisa, kita mengajarkan pemaafan Sis. Sudah pemaafan kita 6R, itu sangat super membantu. Jadi ya pilihan ya, kalau mau hipnoterapi bisa, mau mau meditasi ya boleh. Saya sih biasanya habis hipnoterapi itu biasanya saya sering menyarankan kepada klien-klien saya itu meditasi, karena kuncinya itu dia berhubungan. Meditasi Twim
Sis Brand, meditasi yang lain susah. Meditasi itu, ya itu maksudnya. Kalau Betul. meditasi yang, sorry saya potong ya. Kalau meditasi yang lain, kita amatin sesuatu hal yang muncul. Kalau kita lagi problem, masalah yang itu, Makin yang muncul ya itu aja. Gimana mau lewatin? Sedangkan kita mau lepasin kan? Hanya di tim yang bisa melepaskan. Meditasi yang lain kalau ada problem begitu, tambah gawat. Nggak bisa. Dia pada saat tambah gawat, pembuluh darah mengkerut. Suruh dicatat, diperhatikan. Yes. Itu kan gangguan diperhatikan makin besar. Makin besar lah. Gimana orangnya lagi stres, yang meditasi ya stresnya itu yang muncul terus. Gimana atasin? Nggak mungkin. Saya udah coba juga yang muncul tanya masalahnya. Nih, dari ya, gimana? Sorry. Sis Kirana mau tanya nih bro. Apakah bisa menyembuhkan GERD defisiensi? G6PD. G6PD adalah kelainan genetik turunan di mana sel darah merah pecah karena makanan atau obat tertentu. Seperti talasemia ya, minor atau mayor ya, benar nggak, Sis Kirana? Iya. Nah, Sis Kirana coba memberikan jawabannya di grup, di chat, di komen ya, supaya nanti bisa dijawab sama Bro Har. Yaitu pertanyaannya. Saya baru tahu nih ada penyakit G6PD. Ada thalassemia turun. Jadi sebenarnya bukan pecah, gimana? Jadi yang tadi saya cerita, sel darah merah itu adalah past life-nya atau siklus hidupnya itu satu sel itu 120 hari. Ya. Cuma 4 bulan ya? Ya, dia 90 hari pecah. Mati, daur ulang. Ada yang 60 hari gitu loh. Kalau dia nggak tahu apakah itu mayor atau minor katanya. Ya, itu tubuhnya panas itu, Sis Kirana. Energi tubuhnya panas itu, orang biasa pemarah biasanya, depresinya kuat. Jadi sel darah merahnya, energi di dalam sel darah merah itu terlalu panas sehingga pembelahan sel di sel darah merahnya itu terlalu kenceng. Iya, iya, iya. Jadi mati cepat gitu loh. Kayak saya pernah ngobatin satu dokter spesialis mata ya. Waktu dokter dia juga datang ke Bro ya? Datang. Ada dokter spesialis rehab juga datang. Itu saya ngobatin, dia datang di referensi dokter juga. Ngobatin jerawatnya. Terus kan waktu datang tanya jawab bla bla bla, ternyata dia nikah berapa tahun ya, 8 tahun nggak punya anak, dan indung telur dewasa dia itu sedikit sekali, udah bayi tabung 2 kali nggak ada hasil. Analisa saya duduk, kenapa ya bisa begitu ya, sedangkan di medis barat dianggap bibitnya sedikit, dikasihlah injek hormon, dikasih vitamin segala macam, hasil orangnya gemuk. Iya. Berarti saya berpikir nggak boleh berpikir seperti medis barat. Kalau sama, nggak solusi udah nggak problem udah nggak mungkin ada, udah selesai kan? Ya. Saya analisa, saya berpikir, saya duduk. Oh ini selnya panas, benar nggak? Saya minta Bro Herman lihat, oh ya benar. Sel di indung telur itu pembelahan selnya terlalu cepat dan warnanya hitam gitu. Itulah gunanya kulkas. Kulkas kalau kita nyimpan sesuatu kan dingin tuh. Pembelahan tadi dapat dari tadi gitu loh. Nah, saya nanya, sering makan apa. Kalau laki-laki rata-rata bagus, kecuali koki, dia kena panas dari api itu. Jadi dia sperma cepat mati. Atau alkohol bisa juga, narkoba juga bisa. Nah, kalau yang cewek rata-rata ciapo. Berlebih. Kelebihan ciapo. Ciapo berlebih atau apalah. Nah, intinya kalau saya bisa memperlambat pembelahan selnya, tugas saya selesai. Saya coba, selesai benar. Pembelahan selnya lambat, hidupnya menyentuh 120 hari, ya selesai. Gitu. Wow. Ini dibilang begini, Bro. Sama Sis Kirana, sel darah merahnya tidak bisa produksi karena enzim pembentuknya tidak maksimal. Itu katanya. Terus menurut dokter, G6PD defisiensi ini tidak bisa sembuh karena kelahiran genetik.
Jadi harus hidup dengan kondisi ini. Makanan yang paling dilarang adalah kacang fava yang bisa memicu anemia, hemolisis. Oke. Sel darah merahnya tidak bisa produksi karena enzim pembentuknya nggak maksimal. Oke. Artinya Ya, harusnya nggak kebentuk kan? ya, Ini sel darah betul. merahnya ada nggak? Berarti ada yang kebentuk kan? Mm-mm. Genetiknya mungkin dari 1000, mungkin lah 500 rusak. Berarti kan ada yang bagus. Mm. Kalau disambung ke energi, pengobatan energi, ya, itu frekuensi heart itu, ya, dengan meditasi juga bisa nyembuhin. Tuh, Tapi silakan meditasinya dicoba. meta ya. Iya, Meta ya. pakai Nah, gitu. twin. Twin lah. Gitu loh. Iya, harus meta, Ini kan cinta kata kasih dokter kan. dengan twin. Ini kan kata Iya, dokter kan. Ya nggak? iya, benar katanya, benar Bro Har. Gitu. Makanya Jadi banyak. si Kirana harus semangat meditasi nih. Ya. Meditasi twin bisa memperbaiki genetik. Iya. Pasti. Dan itu pasti. Kayak Kenapa bisa begitu? Nah, oke. Gimana tuh Bro Har? Jadi gini, pernah baca buku buku yang The Secret of Water nggak? Jadi sesuatu kita Ya. doain baik, kita tulisin hal-hal yang baik, dia juga baik. Itu kan robah sebenarnya kan. Kalau kita maki-maki dia busuknya cepat. Terus dia punya punya itu molekul atomnya juga pecah-pecah, stres kan? Iya. Nggak bagus ya. Kalau kita maintain terus tiap hari yang baik-baik, ya lama-lama berubah semua. Jadi baik. Betul. Seperti ayam kampung lah. Ternyata yang mengidap penyakit itu adalah bayinya yang baru 2 minggu. Jadi belum bisa meditasi. Nanti coba hubungin saya deh. Saya bantu coba. Iya, Sis Kirana coba DM ke Bro Har ya. Di Hartono Chong. Cuma begini, kalau udah saya bantu, baik, saya minta sumbang ke yayasan. Nah, ini dia luar biasanya Bro Har. Bukan untuk kantong pribadi. Dulu saya, terserah deh kamu mau sumbang kemana, yang penting kamu berbuat baik. Sekarang saya udah nggak mau, saya minta mereka semua ke yayasan. Karena kita tahu, di luar kita banyak yang aneh-aneh. Malah dia sumbang nggak dapat hasil, mau ngapain. Iya. Tapi kalau dia sumbang di yayasan, kita kan tahu yayasan pasti bagus kan. Dan hasil yang nyumbang juga pasti bagus. Gitu. Iya. Nah, itu Dudel tuh pengen digendong sama papi. Dudel nyari-nyari Dedi. Hai Dudel. Hai Dudel. Ya. Udah. Dudel. Gitu. Nah, ada yang tanya nih Sis Yeni Teresia. Sis Brenda dan Bro Hartono mau tanya, udah 3 bulan insomnia, dibantu obat dokter, dan saya punya ada pikiran dari kecil takut dengar musik dan bunyi-bunyian yang diulang-ulang. Apa bisa dihipnoterapi? Bisa Sis. Ke dokter syaraf, di otak saya kekurangan zat serotonin. Iya, boleh. Oke, sudah saya follow ya. Sis Brand, komandannya serotonin itu adalah beta endorfin. Komandannya. Ya, Twim aja meningkatkan beta endorfin, itu anak buahnya itu serotonin. Musik yang didengar itu musik yang ribut atau musik slow? Iya, karena dia nggak bisa dengar musik yang diulang-ulang Bro, katanya Bro. Berarti nggak bisa diomelin ini sisi ini. Iya, ini orang pembuluh darahnya mengkerut ini sis Brand. Apanya? Pembuluh darah di otaknya mengkerut banget nih. Pembuluh darah mengkerut ya, peminum kopi nggak? Peminum kopi, teh. Nah, ditanya nih sama Bro Har, Sis Yeni, suka minum teh sama kopi nggak tuh? Karena itu bisa juga ya, RS ya Bro ya. Soda gitu ya Bro ya. Ya, atau pernah trauma berlebih dulu kan, bisa juga. Iya. Itu kalau trauma berlebih masih sih sebenarnya beresin. Iya, mesti ke saya kalau trauma. Jadi memang ada jalur-jalurnya deh di grup kita ini. Komplit. Sebenarnya masih ingat nggak? Ada satu teman. Enggak Bro, cuma teh aja katanya.
Dia Itu suka mesti minum di teh. stop. Teh itu mengandung Sama nih tiamin, kayak. itu naikin, itu merangsang adrenalin. Adrenalin itu yang membuat jantung detak kenceng. Jadi kalau orang Ya, yang detak jantung kenceng, gimana bisa tenang? ada trauma juga. Nah, udah Ya, kalau soal trauma ke saya deh. mungkin. Ya, Si Spray masih ingat nggak? Ada satu teman yang di hipnoterapi nggak masuk ke si Spray, referensi ke saya. mhm. Ya, Saya maintain dia ingat. itu hampir 2 tahun itu, si Spray. Saya ajari, Wow. waduh, gimana mau ngajarin ini orang meditasi ya? Aha, Kita duduk, beliau ngobrolnya sejam, dia ngobrolnya banyak. hampir 50 menit lebih. Saya hanya dengar aja. Ternyata ya itu, pelan-pelan, yang penting niatnya mau, akhirnya dia bagus kok. Bagus sekali sekarang. Sukses. Iya, Malah usahanya sekarang luar biasa bagus. Dia kan pebisnis juga. iya, iya. Hmm. Hmm. Saya tahu Ya. katanya hasilnya sudah bagus sekali. Belum lama WA saya. Saya bilang belum bagus sekali, tapi udah on track bagus. Jadi udah bisa dilepas Iya, kita. Dulu iya. kadang telepon saya sehari bisa 3-4 kali. Kayak makan obat aja ya, bro. Iya, dulu mungkin saya bisa, tapi kan sekarang belakangan saya rame, bisnis juga rame. Makanya kadang nggak bantu di yayasan begitu, nggak ngajarin orang. Tapi kalau ada ketemu apa meditator yang sulit diajarin, nggak boleh. Saya bimbing langsung ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kan Iya. perlu itu kan, nggak bisa sesuai dengan instruksi tim. Kadang-kadang mesti dipecah-pecah karena otaknya nggak mampu. Ini lagi Hmm. saya maintain satu orang begitu, nggak mampu. 6R aja satu-satu saya masukin. Oh, Nggak bisa sekaligus. 6R, iya, R iya. pertama, R kedua aja. Besok dia nanya lagi, lupa. Lusa, lupa. Mesti dalam waktu hampir 2 minggu baru dia ingat. Itu pun nggak ingat semua, pelan-pelan. Karena ininya masalah. Ya, Ini perlu kesabaran. akhirnya bagus sekarang ya. Bagus, bagus, bagus. Banyak hal yang bagus. Iya, betul. Sisi nih, kalau udah daftar di jadwal masih lama, minta sama Stefani jadwal orang cancel aja. Tapi harus sabar. Nah, itu biasanya kalau sering tanya, bisa dikasih lebih awal. Kalau ada yang cancel, pasti masuk. Nah, Sis Novira bilang, Sis dan bro, aku baru ingat kokoku beberapa tahun ini nggak bisa stres atau tekanan. Jadi kalau kena marah, dia kepikiran bisa pingsan mendadak. Dan lihat darah diri sendiri walaupun luka kecil. Pingsan juga. Bawa ke dokter malah disuruh makan obat epilepsi. Obat Ya, umur berapa? pokoknya nggak tahu umur berapa nggak ditulis. Ya, pokoknya Sis Novira cobalah kontak sama Bro Har ya. Kita Ya, bisa ada beberapa hal untuk alternatif yang bisa membantu. Coba mana tahu jodoh. ada Kalau satu ini, Sis Brand, ada orang, kalau saya 33 tahun bro katanya, 33 ya, umurnya oke. 33. Nanti kontak saya aja. Saya mau Iya, cerita lagi, ada satu hal, kadang-kadang kita bisnis, kalau kita lihat dari buku hari Tongsu lah ya, Chinese kan suka Tongsu, hari baik dan hari tidak iya, baik. Saya amatin, iya. oh hari baik ternyata tanggal lahir, bla 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 bla, ternyata energi itu selaras dengan alam. Oke, kalau hari tidak baik, energi seseorang tidak selaras dengan alam. Ciong lah katanya. Iya, Tapi kalau kita melatih meditasi twin, tidak ada hari tidak tidak ada. baik, semuanya baik karena Betul, energi kita tinggi, betul. energi kita baik, Sama. nggak ada ciongnya apa. Oh, itu yang mau ciong-ciong kita, lihat kita juga kabur. Pasukannya banyak. Itu kan itu dari itu kan, sebenarnya dari apa katanya, kalau kita jadi asmen lah ya, ngajarin orang, sadar nggak sadar sih, itu adalah Dharma Duta. Iya, Dharma betul. Karena Duta kan itu kita, hukumnya dilindungi Dharma Pala. ya, Gitu loh. benar. Itu udah hukum. Semakin sering kita bantu orang, semakin terbuka jalan kita dan semakin direstui atau diberkati oleh Tuhan.
atau alam semesta lah, Alam bukan Tuhan. semesta. Iya, alam semesta. Betul. Nah, ini perlu diketahui dan didengar oleh para Asmen Twin supaya semakin mengerti mengapa kita penting membuat parami sehingga jalan kita pun menjadi lancar. Kadang kan kita membantu seseorang punya modus, ya, yang ini mesti kita hilangin. Bantu dulu, cerita nanti urusan belakangan. Dia mau ingat, nggak ingat, mau benci kita, terserah. Iya. Sis Kles bilang, Ciong nggak ada. Yang ada Ci Ciong Fan. Ingat Ci Ciong Fan-nya Boston. Sis Kresia yang memang hebat itu. Sis Kresia itu hebat itu. Iya. Makanya nanti nih habis ini kita mau nyanyi nih. Iya. Saya mau minta Sis Kles nyanyi. Lagu cinta, bro. Dia. Jadi gini, Sis Kresia pernah argumen sama saya. Dia tabur dana itu ke banyak tempat. Nah, dia cerita semua tempat gua anggap sama. Gua bilang beda, bibitnya beda, tanahnya beda, kualitas tanahnya beda. Di Twin yang jelas kita tahu itu membuat banyak yang notabene nggak itu kan banyak Asmen lah ya, udah nggak? Sedangkan yang lain tidak. Kata Sis Kles bilang besok mau ngajak Brohar makan. Saya numpang denger juga loh, Sis. Bercanda. Nah, intinya adalah lu taburin rutin ke Twin atau ke DSI, hasilnya pasti akan beda. Pasti beda. Berlipat ganda, ya. Ya, karena kita tahu DSI menelurkan Asmen banyak sekali. Ya. Kalau yang lain enggak. Itulah yang membuat beda. Hah? 50 kurang lebih yang masih di dalam grup, ada kurang lebih 10 sampai 20 yang ada di luar grup. Iya, itulah yang membuat beda kualitasnya. Kita anggap sama, beda. Saya nanya sih, kalau kamu memberikan dana ke Bante, satu yang mencapai arahat anggap, satu yang baru jadi, sama nggak kualitas? Beda. Beda lah, memang beda. Iya. Makanya saya sering kirim makanan ke Sis Brand, beda kan? Dan saya juga kirim juga ke Brohar. Saya bingung ini Sis Brand, ini hidung semakin lama semakin gede nih. Hokinya makin banyak, bro. Tapi hoki istri saya, hokinya lagi bagus. Iya, makanya hokinya istrinya memang hoki keluarga. Bro, pertanyaan terakhir sebelum saya undang Sis Kles masuk. Malam Pak Bu, untuk anak autisme 16 tahun, apa bisa dibantu Bu Brenda Pak Hartono? Bro Hartono yang bisa mungkin. Gimana Bro Har? Autis itu separah apa? Ya. Autis kan ada dua jenis ya. Satu yang agak on, satu yang cerdik. Yang mana satu? Ya. Dan saya punya buku tentang autism. Jadi Sis Anggreani, boleh WA ke saya di 0816 764510, nanti saya kirim Healing with Autism itu, tapi dalam bahasa Inggris, yang nanti saya kirim e-booknya. Jadi bisa kontak atau nanti DM ke saya kasih nomor WA saya karena itu bagus. Nah, nanti soal healing untuk autism yang sama Brohar itu bisa kontak sama Brohar. Kalau untuk hipnoterapi seringkali sulit untuk yang autism. Ya, jadi bisa. Ada hubungan dengan logam berat soalnya. Ya udah nanti deh. Iya, ada logam berat. Iya, benar. Saya pernah dengar juga. Di buku itu juga disebut, Bro. Kalau logam berat di otak itu kita keluarin, kemungkinan sembuh ada. Nah, semoga ya ada jodoh baik sama Bro Har ya. Bro Har, ada mau pesan apa nggak nih sebelum saya mau undang Sis Kles masuk buat nyanyi lagu cinta? Pesan saya, jangan lagi meditasi, cari-cari metode yang lain. Kalau udah dapat di Twin, terusin sampai ujung. Kita belum sampai ujung kok, masih jauh sekali tuh. Ntar kalau kita udah cari sini, kita bandingin, semakin kita bandingin yang lain, semakin otak kita berisi, semakin kuat adrenalin kita akan bergerak. Sedangkan kita meditasi perlu adalah ketenangan. Kita perlu beta endorfin, nggak perlu yang lain. Jangan isi aneh-aneh deh di otak. Semakin isi, semakin kacau itu pikiran.
Banyak orang masih kepengen tahu ini, kepengen tahu itu, itulah yang jadi sumber masalah. Iya. Ya, jadi semangat. Nah, ujungnya Udah lapar. Iya, udah. Nah, makanya nih saya mau undang nih Sis Class masuk nih. Mana Sis Class ya? Saya mau undang biar bisa nyanyi. Ayo Sis Class, siap-siap sama gitarnya. Biar dia bisa nyanyi lagu cinta. Ada lagunya bro. Cinta itu dibikin sama Sis Clasia ini. Cerita inspiratif, nampol, twimers, asik. Ya, Sis Class udah boleh gabung. Udah saya invite. Nah, ini yang tadi lagi gede ya, Sis Class ya. Ajak ngobrol nih. Besok kita makan bro. Sama Sis Brand. Tunggu properti yang di Sunter jadi itu. Oh, Rabu kita mau ke Karawaci. Rabu ada yang mau jadi nih, Rabu. Kita makan nasi Padang. Waduh. Rabu aku nggak bisa. Nanti habis ini kontak saya ya, Sis Class ya. Karena ada info tentang Uruko yang di Sunter. Siap sih, bro. Nanti bareng saya. Saya sama Brohar kayak ngaca. Kalau ngelihat Brohar, hidungnya sama-sama gedenya. Iya, makanya banyak hokinya tuh. Bro Neki jangan takut, mesti bikin seminar kayaknya 1 jam nggak cukup Ko Hartono dan Mam Brenda. Ini kan kita kan setiap minggu kan cerita cinta. Jadinya memang cuma 1 jam supaya orang menanti-nanti. Neki cerita aja suruh meditasi nggak mau dia. Nah, cerita doang suruh meditasi nggak mau. Kena deh Bro Neki deh. Ayo. Ayo Sis Class, silakan nyanyi lagu cinta by Sis Class ya. Oke, siap. Lagunya buat semua nih, pas kemarin Valentine lagi Sis Brand. Jadi lagu cinta nih. Ngepas banget ya Sis. Iya, makanya kita ngeping nih Ci. Waduh, mantul. Cinta, cerita inspiratif para twimmer sejati, kisah nampol yang asyik. Buat belajar atau refleksi, kadang buat eksistensi. Dibahas dari segala sisi, rohani, duniawi, membuat kita sadar diri. Ini cerita tentang cinta kasih. Cinta, cerita inspiratif, swimmer, tampol, asik. Luar biasa. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Yang pasti di tim itu mengenal orang baik banyak sekali. Saya kenal orang baik banyak sekali. Dari sana tulus. Ya, banyak sekali. Sampai kapanpun kita susah, seneng, ditolong bener-bener. Kalau biasa kan kadang-kadang kalau lagi seneng ada, kalau lagi nggak seneng, kalau lagi sedih hilang semua. Kalau di ini saya dari tahun 2012 nggak pernah ditinggalin, biarpun saya kadang kayak gimana gitu, tetap teman-temannya baik banget, tulus, tetap temenin kita. Makanya saya berterima kasih banget. Makasih banget. Cinta. Oke deh. Brenda, Sis Brenda, Bro Hartono, Sis Clasia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga ikut bermanfaat, mendapatkan hasil dari sharing kita bersama malam ini, dan semoga kami semua bisa dimaafkan apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami keliru lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami semua dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh bumi, seluruh negara di bumi ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, dan salam cinta. Kita jumpa Senin depan di Cinta ke-12 bersama dengan Bro Suci. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Oke deh, kangen Bro Har, Sis Klesia, untuk sharingnya malam ini. Sampai Thank you jumpa. ya. Bye. Thank you.